Sahabat RTV, adanya relasi hubungan sosial yang buruk serta emosi terpendam yang tidak tersalurkan menjadi dua hal yang bisa memicu terjadinya pembunuhan dalam keluarga. Menurut pandangan kriminolog, pembunuhan dalam keluarga biasanya bersifat terencana namun bisa juga merupakan spontanitas karena adanya pemicu yang mendorong pelaku nekat menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Ungkapan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga seakan sirna di hadapan para pelaku kejahatan yang menyasar anggota keluarganya sendiri sebagai korban. Inilah yang terjadi pada sejumlah kasus pembunuhan di beberapa daerah dalam kurun waktu 1 bulan belakangan ini. Di wilayah Desa Jake, Kuantan, Singing, Riau, sepasang suami istri tega menganiaya dan mengubur hidup-hidup keponakannya sendiri yang berusia 13 tahun lantaran dendam terhadap orang tua korban yang membunuh suami pertama pelaku. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya karena dilatar belakangi masalah sakit hati pelaku oleh perkataan sang ayah. Menanggapi kasus ini, pakar kriminolog Lucky Nurhadianto menjelaskan ada beberapa faktor yang melatar belakangi pembunuhan terhadap keluarga. Mulai dari masalah relasi sosial yang buruk hingga dendam lama yang tak tersalurkan. Dari segi relasi sosial, terutama dalam konteks keluarga, hilangnya rasa ikatan yang pernah ada, komitmen dalam menjalin hubungan. Terus yang ketiga adalah saat keterlibatan terhadap masing-masing anggota keluarga itu berkurang. Yang kedua adalah adanya dendam yang tidak bisa tersalurkan. Nah, ini dalam konteks ini seringkali saluran-saluran seperti wadah komunikasi antar keluarga, ruang private antara keluarga untuk bisa melakukan diskusi dan lain-lain itu mengalami keterbatasan. Nah, kedua akumulasi ini akhirnya dilampiaskan kepada para pelaku terhadap para korban yang memang dalam tanda kutip dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kelemahan. Lucky menambahkan, pembunuhan dalam keluarga biasanya bersifat terencana, namun bisa juga spontan karena adanya pemicu atau stimulus yang mendorong pelaku nekat menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Tidak terstimulus seringkali tergugurkan. Tapi saat kemudian sudah ada niat dan ada stimulus atau kita sebut faktor eksternal tadi itu, akhirnya memberikan rasa penguatan kepada para pelaku untuk melampiaskannya kepada korban atau calon korban. Karena seringkali korban itu sudah dalam tanda kutip ya, korban dalam konteks keluarga bukan target lagi, memang sudah tertuju ke sana. Sehingga tinggal menunggu saja apakah stimulus itu menguatkan atau justru melemahkan. Dalam konteks kriminologi kita pahamin sebagai faktor containment bagi para pelaku dari itu, baik itu internal ataupun eksternal. Meski pembunuhan terhadap anggota keluarga biasanya sudah terencana dan ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, namun seringkali jasad korban dibuang di sekitar rumah. Bahkan tempat kejadian perkara atau lokasi pembunuhan bisa terjadi di rumah pelaku maupun korban. Menurut kriminolog, hal ini terjadi karena masih adanya rasa empati dari pelaku yang ingin jasad korban bisa segera ditemukan. Seringkali definisi mengenai keadilan terus kemudian sanksi hukum itu seringkali bias terhadap sanksi sosial. Nah, sanksi sosial itu seringkali memiliki efek yang lebih efektif gitu ya bagi para korban ataupun bagi para pelaku. Seringkali dengan orang-orang para pelaku di penjara dan lain itu tidak bisa menghilangkan rasa dendam, rasa kehilangan dan lain-lain. Karena penghukuman itu hanya kepada pelaku. Sedangkan kita seringkali luput bahwa ada korban yang perlu diberikan atensi lebih, diberikan perhatian lebih. Nah, akhirnya saat kemudian ini tidak tersalurkan, terus kemudian berada dalam lingkup yang terbatas, jalan keluarnya adalah melakukan balas dendam dengan cara pembunuhan. Kriminolog mengungkapkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengikis emosi dan dendam di antara sesama anggota keluarga yang berselisih, sehingga bisa mengurangi niat untuk melakukan tindakan kriminal.
Emosinya yang paling pertama adalah mencari pihak ketiga yang bisa menengahi. Dalam konteks ini tentu yang paling bisa menengahi adalah keluarga terdekat atau bahkan justru tetangga. Yang kedua adalah saat kemudian emosi sudah semakin mereda, mempertemukan kedua belah pihak secara dengan pikiran terbuka. Maksudnya adalah meluangkan waktu untuk bersenda gurau kembali, terus kemudian melakukan rutinitas kekeluargaan dalam tanda kutip yang bisa meningkatkan harmonis. Yang ketiga adalah saat kemudian semakin reduksi lagi, semakin berkurang lagi tingkat emosional, mereka bisa kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang melakukan family gathering atau meningkatkan lagi keterlibatan masing-masing keluarga. Mungkin bisa lebih disederhanakan saat kemudian mereka beraktivitas di rumah bersama, terus kemudian menjalin komunikasi secara bersama, makan dalam konteks makan malam bersama atau makan siang bersama. Seringkali ketiga hal itu bisa mengikis ya rasa-rasa emosional yang tertumbuh atau sudah melekat di masing-masing pelaku saat kemudian dihadapkan lagi dengan calon korban. Sejatinya keluarga adalah tempat untuk kembali usai menghadapi berbagai kesibukan maupun persoalan di luar rumah. Keluarga juga menjadi tempat untuk berlindung serta memberikan rasa aman dan nyaman, bukan untuk menebar dendam serta kebencian di antara sesama anggota keluarga. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Rifan Alfidian, Turn Back Crime, RTV.